Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah juga baik. Hari ini kita masih akan membahas materi lanjutan yang kemarin, tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini supaya lebih berkah, lancar, kita mulai pembelajaran dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Rihla ya. قبل أن نتعلم على الرياضيات دعونا نقرأ الصلاة أولا. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih Rihla. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah berarti sehat semua ya, tidak ada yang sakit ataupun izin. Oke. Nah, sebelumnya udah siap belajar matematika? Siap. Kalau siap di mejanya, berarti silakan disiapkan alat tulisnya, modulnya, buku paketnya yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Yang tidak berkaitan, silahkan dimuseumkan dulu. Sok, jangan dulu ada di atas meja. Udah ya? Udah siap ya? Siap. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? SPLDV. SPLDV-nya pakai metode apa? Substitusi. Apa sih metode substitusi itu? Apa? Mengganti apa yang diganti? Variabelnya. Variabel yang satu diganti dengan variabel yang lain. Ada yang masih ingat nggak? Langkah-langkah kalau kita mau mengerjakan SPLDV dengan metode substitusi. Yang pertama apa dulu? Cari model matematika. Kalau soalnya soal cerita. Terus langkah yang kedua apa? Diubah. Terus sudah diubah? Disubstitusikan. Habis disubstitusikan? Ketemu variabelnya. Kalau udah ketemu variabelnya? Cari variabel lain. Nah, jadi seperti itu ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan SPLDV tapi dengan metode yang lain. Ini kan metode substitusi. Nah, nanti kita akan menggunakan metode eliminasi. Sebelumnya, ini Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL nih ya, berbasis 4C, dengan berbantuan PPT dan LKPD dapat menemukan penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi. Terus yang kedua, menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi juga. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual SPLDV menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk acuan pembelajarannya, yang pertama, model yang digunakan itu model PBL. Nah, jadi kita belajarnya berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan dikasih masalah terus. Nah, Bapak dong terbiasa dengan masalah itu. Kemudian nanti ada pengisian LKPD secara mandiri dan kelompok, diskusi kelompok, diskusi kelas juga, kemudian presentasi. Kenapa ada diskusi kelas? Nanti kan kalian akan presentasi. Nah, ada diskusi nanti antar kelompok atau diskusi di kelas. Kemudian untuk penilaiannya, penilaian dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, karena di sini ada diskusi, ada presentasi, jadi penilaiannya semua. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu terkait pembelajaran yang akan kita kerjakan selama 90 menit ke depan? Sudah, berarti udah paham ya apa aja yang akan kita lakukan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita masuk ke kegiatan utamanya nih. Nah, Ibu mau kita nonton dulu ya? Kita nonton dulu. Oleh-oleh Yogyakarta. Siap. Memasuki liburan semester, Alka dan Binat berlibur ke Yogyakarta. Mereka berangkat pada waktu yang berbeda
Nonton dulu aja ya. Menjelang kepulangan ke Bandung, ternyata mereka tak sengaja bertemu di Malioboro di salah satu toko oleh-oleh. Binar, kamu ternyata ke Malioboro juga? Iya. Wah, padahal kita tidak janjian ya. Di tengah obrolan tersebut, Alka tidak sengaja melihat barang bawaan Binar. Wah, kamu membeli oleh-oleh yang sama juga denganku? Iya, kita sama-sama membeli bakpia patok dan bakpia kukus. Berikut oleh-oleh yang dibeli Binar dan Alka. Alka membeli 2 kotak bakpia patok dan 3 kotak bakpia kukus seharga Rp220.000. Sedangkan Binar membeli 1 kotak bakpia patok dan 2 kotak bakpia kukus seharga Rp135.000. Namun, ternyata 1 kotak bakpia patok dan 1 kotak bakpia kukus Alka adalah titipan Gista dan akan diambil oleh Gista nanti ketika Alka sudah sampai di Bandung. 2 hari setelah pertemuan Alka dan Binar, Alka kembali ke Bandung. Keesokan harinya, setelah Alka di Bandung, Gista datang ke rumah Alka untuk mengambil titipannya dan menyerahkan uang 100.000 untuk membayar 1 kotak bakpia patok dan 1 kotak bakpia kukus. Coba kamu cari tahu, apakah uang yang diberikan Gista itu cukup untuk membayar oleh-olehnya? Dah. Udah nonton? Di video tadi apa katanya? Titip dong. Kak, titip dong. Ini mau nih bakpia. Berapa? Kata Kakak tuh. Terus kata si Gista tuh, udah 1 aja, 1 kukus. 1 patok. Terus pas udah nyampe di Bandung tuh, habis 2 hari setelah pertemuan itu, si Gista ketemu loh ke rumahnya Akak. Presensi ya. Ke rumah Akak. Terus habis itu, Assalamualaikum Kak, mau ambil titipan. Terus habis itu dikasih, dia bayar 100.000. Nah, pertanyaannya, apakah cukup 100.000 itu membayar 1 bakpia kukus dan 1 bakpia patok? Cukup nggak? Karena kita tidak tahu harga ecerannya berapa. Kenapa kalian nggak bisa jawab? Nggak tahu. Karena apa? Kalau satuannya ajakan. Karena tidak tahu harga satuannya. Berarti udah paham ya masalahnya apa ya? Nah, tapi sebelumnya nih ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum mulai nih, gitu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ini kelompok sudah berdasarkan kelompoknya atau ada tetangga sebelah yang ikutan? Sudah. Udah berdasarkan kelompoknya ya? Nggak ada tetangga sebelah yang ikutan? Dipilih apa yang Eliminasinya di perlombaan. dipilih. Nah, udah dapat semuanya LKPD-nya? Sudah. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. So, kalau tidak ada, silakan dimulai untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan SPLDV. Ini perkenalkan, Saya Delia. saya Queen, saya Saci, Saya Gania. Coba kamu temukan cara agar jumlah bakpia patok yang dibeli Binar dan Alka sama. Dicari modelnya terlebih dahulu, kemudian 2S ditambah 3Q sama 220, 1S ditambah 2Q sama dengan 135.000. Jadi di sini 2S itu 2 bakpia patok.
Kalau 3Q itu 3 bapia kukus. Nah, di sini yang pertama mencari KPK dari bapia patok, yaitu variabel yang S itu. Kemudian Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya beda. Silakan, boleh diskusi. Masih sepanjang ini jawaban kita sama ya. Kukusnya 50 35. Iya, kukusnya 35. Terus patoknya 50. Yang ini sama? Beda. Yang beda kukusnya 50. Ih, bener kukusnya. Terus nanti kalau misalkan nilainya ada yang masih kurang baik atau yang kurang bagus, nanti ada remedialnya. Tapi kalau yang nilainya udah bagus, jawabannya udah betul, nah nanti juga ada pendalaman materi biar lebih paham lagi. Kita simpulkan dulu ya pembelajaran hari ini. Apa sih SPLDV metode eliminasi itu yang kalian pahami tadi dari pembelajaran kita? Menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Variabelnya. Supaya apa dihilangkan? Biar tahu hasilnya. Nah, biar ketemu variabel yang lain. Betul ya? Jadi eliminasi itu menghilangkan satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Langkahnya apa aja tadi yang sudah kalian lakukan untuk metode eliminasi? Yang pertama apa? Membuat model. Kalau soalnya cerita. Terus yang kedua apa lagi? Menyamakan koefisien dari salah satu variabel. Terus apa lagi? Berapa kali kita menyamakan koefisiennya? 2 kali, karena variabelnya ada 2. Kalau variabelnya udah ketemu, langkah terakhir apa? Tentukan himpunan penyelesaian. Tadi Dinda nanya ya, Bu kapan harus? Bagus ya, dari pertanyaannya Dinda sempat nanya ke Ibu, Bu kapan kita pakai eliminasi, kapan kita pakai substitusi atau metode yang lainnya? Nah, tergantung persamaan yang kita dapat. Nah, kalau persamaan itu mudah untuk dilakukan eliminasi, eliminasi. Kalau persamaan itu mudah untuk substitusi, substitusi. Nah, silakan. Sebelum pembelajaran ini selesai, boleh diisi dulu refleksinya. Linknya udah Ibu kirim juga ke WA. Atau mau scan barcode juga boleh. Nah. Nah, untuk materi minggu depan, kita masih SPLDV, tapi menggunakan metode yang lain, yaitu metode gabungan. Kalau gitu, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa sekarang musim hujan ya. Protokol kesehatan juga sama. Rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, ditutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.